Oh, jadi setiap penampilan-penampilan Sesa di panggung yang spektakuler luar biasa itu ada Mama? Iya, semuanya Mama yang desain. Biasanya saya bilang saya tidak sukain, tapi pas saya coba ternyata bagus. Oh, berarti Ya, feeling begitu. mamanya lebih bagus. Iya, feeling mamanya lebih bagus. Pernah di Surabaya membawa nilai lokal. Iya. Membawa nilai lokal Sulawesi Barat dengan lagu-lagu daerahnya. Saya bawakan ke sana dan alhamdulillahnya dapat juara 1. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa dengan saya Fadi Asis, tentunya masih di program podcast di Inspirasi, ruang hangat untuk berbagi cerita, tentunya secara santun, sopan, dan kami yakin informasi yang kami sebarkan bukan berita hoax yang bikin sesat. Dan sahabat semua, senang sekali saat ini sudah hadir bersama saya di sini seorang tamu saya yang biasanya tamu kita di ruang podcast ini dari birokrat, ya, dari pengusaha. Hari ini kita mengundang salah seorang siswi pelajar di Kabupaten Mamuju yang kami menilai anak kita ini cukup berprestasi. Nah, prestasinya apa saja nanti kita akan bincang-bincang langsung dengan tamu kita. Dia adalah Zeza Afra Zenira. Usianya berapa nanti kita akan langsung aja ngobrol. Apa kabar, Zeza? Hai, ya baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Zeza usia berapa ya sekarang? Sekarang usianya 16 tahun. 16 tahun? Iya. SMA ya? Iya, kelas 1 SMA. Kelas 1? Iya, kelas 1 SMA di Mamuju. Zeza, kita mau tahu nih Zeza. Kemarin kan Zeza baru-baru menjadi terpilih sebagai ambasador ya, salah satu brand di Sulawesi Barat yang kemarin diluncurkan, yaitu brand Hayu. Iya. Anda terpilih sebagai ambasador dari Putri. Kemudian sebelum itu Zeza juga pernah menjadi duta pelajar. Itu tahun berapa? Duta pelajar tahun berapa tuh? Duta pelajar tahun 2025. Tahun 2025. Iya. Kalau duta pelajar itu di dia skop Kabupaten Mamuju atau se-provinsi Sulawesi Barat? Se-provinsi Sulawesi Barat. Oh, se-provinsi Sulawesi Barat. Iya. Jadi itu dari berapa peserta itu? Dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. 6 kabupaten ya? Iya. Tapi proses pemilihannya 1 hari, berjalan 1 hari? Proses pemilihannya tuh panjang, dari bulan 3 proses pemilihannya. Jadi diseleksi dulu sampai tersaringlah finalis menjadi 25 besar. Yang dilaksanakan kemarin grand finalnya di Gedung Perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat. Jadi di grand final ada 25 orang ya? Iya. Ada 26 finalis dan Zeza terpilih sebagai duta pelajar. Itu kriterianya apa aja tuh jadi seorang duta pelajar? Menjadi seorang duta pelajar, menjadi seorang duta pelajar itu mungkin tugasnya Zeza apa tuh sebagai duta pelajar? Oh ya, jadi kebetulan tuh kita mengadakan advokasi. Jadi setiap peserta itu menggunakan advokasinya sebagai bentuk rasa pedulinya kepada pelajar-pelajar yang ada di Sulawesi Barat. Dan advokasi saya itu yaitu pendidikan yang setara. Bagaimana saya melihat di Sulawesi Barat, mungkin pendidikan itu belum dikatakan setara, mulai dari fasilitasi ataupun juga tenaga untuk guru, kemudian juga batas akses yang bisa dibilang seperti di Kalumpang itu, Bu, bisa dilihat anak-anaknya itu masih terbatas oleh transportasi. Seperti itu, jadi mewujudkan pendidikan setara untuk Sulawesi Barat. Jadi menurut Zeza, di pemikiran Zeza adalah pendidikan yang setara itu harus mencakup ke seluruh daerah. Iya. Itu yang Anda maksud di sini ya. Jadi setelah menjadi seorang duta pelajar, apa-apa saja usaha yang Zeza lakukan? Zeza kan sudah melihat ada fakta-fakta seperti itu di Sulawesi Barat. Apa yang Zeza lakukan? Untuk saat ini mungkin kita lagi ada proses untuk duta pelajar itu masih mengembangkan advokasi kita masing-masing. Dan saya juga selalu mengimbau kepada teman-teman untuk tidak malu
mengatakan apa sih yang menjadi kekurangan dalam fasilitasnya, dan dalam waktu dekat ini mungkin saya akan membuat website yang bisa diakses seluruh pelajar-pelajar yang ada di Sulawesi Barat, dan memberitahukan apa saja dalam kekurangan sekolahnya itu, biar saya juga bisa menjadi jembatan atau bisa langsung ke pusat dinas pendidikan melaporkan bahwa ada teman kita yang mungkin masih tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti itu. Ini sahabat, jadi kita juga bangga ya, saya sebagai seorang tua yang ada di Sulawesi Barat bangga juga melihat ternyata ada cikal bakal ya, ada seorang siswi pelajar SMA yang menurut saya pemikirannya cukup sangat brilian, di mana dia mengetahui ada kekurangan-kekurangan di daerah-daerah dan dia mengajak kepada semua teman-teman, oke, ayo teman-teman, tidak perlu kita malu untuk menyampaikan kekurangan apa yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan sebagai duta pelajar, dia berkomitmen untuk akan membantu menyampaikan, memediasi, menyampaikan langsung kekurangan-kekurangan itu agar supaya yang dia masukkan tadi, pendidikan setara dirasakan oleh semua pelajar yang ada di Sulawesi Barat. Seperti itu ya, Sesa? Iya. Sesa, selanjutnya nih, kalau kita lihat kemarin juga menjadi ambasador sebuah brand, menjadi ambasador brand Hayu. Itu kan juga melalui beberapa seleksi ya, melalui tahap pemilihan. Menurut Sesa, menjadi seorang ambasador, ini kan tadi duta pelajar nih, sekarang jadi menjadi ambasador sebuah brand. Gimana? Pastinya tugas saya sebagai ambasador itu yaitu memperluas jangkauan agar Hayus lebih dikenali oleh seluruh pengguna sosial media, dan juga membuktikan bahwa budaya Sulawesi Barat itu bisa tampil dengan fashion modern. Dan mungkin saya sebagai ambasador itu akan selalu berusaha untuk menampilkan Hayus dengan memanfaatkan tren zaman sekarang, tren-tren Gen Z. Betul. Nah, ini kita bicara tentang Gen Z. Zesa kan bagian dari Gen Z ini sendiri ya, Gen Z ini. Kemarin kalau kita berbicara, maaf ya, kita berbicara brand Hayu kemarin, dia akan mengangkat brand lokal, corak budaya. Ini kan kamu Gen Z nih. Bagaimana kamu menerima itu? Apa yang menjadi motivasi kamu sehingga mau terlibat? Kalau saya sih pribadi sangat senang untuk memakai nilai budaya, apalagi dengan dipadukan fashion modern. Menurut saya tuh generasi muda memang harus selalu bangga dengan budaya-budaya lokal, karena itu juga adalah salah satu peninggalan warisan dari leluhur-leluhur kita. Jadi tidak mengapain kita malu untuk memperlihatkan budaya kita, seperti itu. Seperti Sesa kemarin pada penampilan Sesa itu, penampilannya dibalut dengan sandek ya? Iya, barang ya. sandek. Kain sandek yang bercorak sandek, tetapi dia memberikan nuansa-nuansa yang modern. Iya. Boleh tahu bocorannya? Desain bajunya itu oleh siapa? Saya sendiri atau ada yang siapa? Behind the scene-nya siapa nih? Jadi selama saya tampil itu yang desain itu mama saya sendiri. Oh, mamanya ternyata. Iya. Oh, jadi setiap penampilan Sesa di panggung yang spektakuler luar biasa itu ada mama. Iya, semuanya mama yang desain. Sangat bersyukur sih karena punya mama yang jangkauannya itu luas. Jadi kreatif banget kalau bikin desain-desain baju gitu. Oh, jadi selama ya ini saya kalau ada ikut-ikut momen-momen begitu, ada fashion show, selalu mamanya yang Iya, mama. Keren ya mamanya ya. Tapi memang mamanya model ya? Mama saya sih bukan model, tapi kakak saya itu model dulu, jadi diturunkan ke saya. Ya mama saya urus saya lagi karena mungkin kakak saya sudah tidak jadi model. Jadi mama saya sekarang itu kalau ngedesain itu cuman kayak ke saya ataupun ke cucunya juga, ada keponakan saya juga yang model. Tapi kalau dalam desain-desain selama ini, kalau mamanya ngedesain kostumnya Sesa semisal, itu pernah nggak terbesit ke Sesa? Kayaknya modelnya tidak gue banget nih. Kayaknya bukan Gen Z banget nih. Kan mama dengan anak ini ada sih. Pernah ada kejadian seperti itu? Kalau bisa dibilang pernah, selalu. Oh, selalu. Setiap desainnya biasanya saya bilang,
saya tidak sukain, tapi pas saya coba ternyata bagus. Oh, berarti Ya, feeling begitu. mamanya lebih bagus. Iya, feeling mamanya lebih bagus. Dan terbukti ya, jadi selama ini kan kayak kemarin beberapa di panggung itu saya tampilkan, itu kan karya mamanya ya. Iya. Tapi meskipun sebelum tampil itu ada terjadi gesekan-gesekan kecil. Iya, mulai dari model rambut. Kalau saya nggak suka, saya minta diubah. Tapi kalau Mas Aju nggak suka, diminta ubah lagi sampai betul-betul sempurna. Itu momen-momen indah ya. Momen indah sebelum tampil. Jadi ada terjadi gesekan, tetapi itu gesekan positif tentunya antara Mama dan Sesa sendiri. Tapi kan hasilnya luar biasa ya. Luar biasa. Sudah terbukti. Sesa, yang mumpung di ruang inspirasi ini kita bisa berbagi. Selain dari menjadi ambasador brand Hayu, selain menjadi duta pelajar, apalagi prestasi Sesa? Mungkin apakah memang hanya di bidang fashion atau di bidang catwalk, atau ada talent lain yang Sesa miliki? Iya, baik. Talent lain yang mungkin saya miliki itu saya bisa menyanyi. Oh, Ya, ada prestasi menyanyi juga. gimana, pernah mendapat meraih juara atau? Pernah di Surabaya membawa pernah ke nilai Surabaya? lokal. Iya. Membawa nilai lokal Sulawesi Barat dengan lagu-lagu daerahnya. Saya bawakan ke sana dan alhamdulillahnya dapat juara 1 Juara 1, Ya. mewakili Sulawesi Barat di Surabaya. Tahun berapa? tahun 2021. Lagu daerah? Iya, 2021 kok masih SMP ya? Iya, masih SMP kelas 1. Satu? Ya. Ih gila, 2021 SMP kelas 1 sudah ke Surabaya mewakili Sulawesi Barat. Saya belum pernah dengar suara Sesa. Boleh? Satu bait. Mau lagu apa? Yang Nana. Sesa boleh. Kalau kita mah pendengar suka-suka penyanyinya mau apa? Mau lagu daerah yang kemarin waktu dapat juara boleh. Mau lagu yang sekarang yang kamu lagi senang-senangnya lagu apa? Ya, terserahlah, kita pendengar hanya ingin menikmati saja. Kan kemarin aku sempat bikin video TikTok gitu, terus viral. Mungkin saya mau nyanyi lagu yang kemarin viral aja biar Oke, dia tahu. Oke. Oke, lagunya Silahkan. Rosa. Boleh? Oke. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Sesa, suara kamu bagus. Di atas panggung kamu oke. Ini talent kamu luar biasa loh ini. Alhamdulillah. Kamu menyadari itu sejak umur berapa tuh? Kamu menyadari bahwa suara kamu bentar dulu. Kamu sendiri, menurut kamu suara kamu bagus tidak? Menurut kamu nih, kalau saya sebagai pendengar, oke, luar biasa banget lah. Aku yes, kata Mas Anang. Menurut Sampai kamu? saat ini sih masih belum menyimpulkan bahwa suara saya bagus, masih ada kekurangan. Tapi kalau sampai saat ini saya mungkin cukup puas untuk dari pembelajaran kemarin. Saya selalu belajar untuk selalu jadi yang terbaik setiap tampil misalnya. Good. Oke. Kamu sudah merasa puas sampai saat ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, sejak kapan kamu merasa bahwa kok suara saya bagus ya? Kamu sendiri yang merasakan itu? Kebetulan mama papa saya itu seniman juga, musisi. Oh iya. Ya, dia musisi. Terus saya umur 3 tahun itu suka ikut sama papa. Bapak saya itu yang main keyboard, mama saya yang menyanyi. Oh, jadi ternyata mamanya selain model, mamanya juga ternyata seorang penyanyi. Wajar. Oke, sejak 3 tahun ikut mama papanya. Kemudian sejak berapa tahun saya merasa kayaknya suara saya bagus deh. Kemudian mama papa saya yang mendorong saya untuk
belajar nyanyi. Dulunya tuh kayak nyanyi lagu-lagu anak kecil aja, sampai bertahun-tahun ternyata semakin diasah semakin jadi nih vokalnya. Jadi sampai sekarang masih belajar sama mama papa. Masih ya. Terus Sesa ingat tidak pertama kali Sesa manggung di waktu nyanyi? Usia berapa tuh? SD? SD kayaknya, iya SD SD. sudah mulai manggung? Iya, sudah mulai ikut lomba-lomba. Tapi memang didorong oleh kedua orang tua ya? Iya. Dukungan orang tua di sini sangat besar Iya, ya? sangat. Yang paling utama itu dukungan orang tua. Jadi mereka yang mendorong Sesa. Iya. Sesa suaranya bagus, ada modal, kemudian didorong sama orang tua untuk berani maju ke panggung. Iya. Dan prestasi terbesar di dunia suara adalah ketika Sesa mendapatkan juara 1 di Surabaya tempo hari ya. Iya, dan juga ikut festival FLS 2N kemarin saat SMP. Di situ saya juga mulai merasa ternyata saya ini potensi dalam diri saya ini ada, dan itulah saya mau belajar. Saya pergi les vokal, berusaha terus supaya bisa tampil. Sesa untuk saat ini ada tidak event-event yang Sesa ikuti yang level nasional mungkin selain FL, maksudnya dia dari swasta gitu, bukan dari segi sekolah? Sampai saat ini mungkin belum ada. Belum pernah ikut. SMA, tapi SMA. bukan dari jalur sekolah, bukan atas nama pribadi kamu ikut di. Itu aja sih yang Belum pernah ya? Iya. Kalau saya sih menyarankan mendingan ikut deh. Insya Allah tahun depan Indonesia Idol. Oh ya, ada niat ke sana? Iya, ada niatnya. Udah mulai belajar Vokal. Iya, vokal. Oh jadi di Mamuju ada belajar vokal itu sama mama sendiri belajar vokal? Vokalisasi? Ada kemarin sih ada guru vokalnya ada salah satu lembaga TV nasional juga yang mengadakan vokal kursus gitu, khusus untuk belajar vokal. Jadi saya ikut di sana ya? Ikut. Oke, kami mendukung, mudah-mudahan kamu sukses di dunia tarik suara dengan apa namanya ya, yang di ajang kontes level nasional ya, mudah-mudahan, karena kami yakin deh kalau kamu mewakili Sulawesi Barat gak malu-maluin. Oke, baik Sesa, kamu nyanyi oke, modeling oke, dari dua ini kamu lebih suka yang mana, lebih enjoy yang mana? Susah banget. Suka dua-duanya? Iya, suka dua-duanya. Karena dua-duanya di atas panggung ya? Iya, dua-duanya di atas panggung. Berarti kamu yang bintang panggung. Sesa, ini kan Sesa sekarang kelas 1 SMA. Tetapi kan Sesa juga menyadari bahwa bakat saya ada, kemudian prestasi saya ada, itu tidak bisa kita pungkiri karena kamu sudah pernah mendapatkan juara 1 mewakili Sulawesi Barat di Surabaya, kemudian di modeling sendiri kamu sudah punya prestasi. Menyadari ada prestasi, kemudian masih kelas 1 SMA, bagaimana kamu mengatur waktu antara dunia panggung kamu dengan belajar sebagai seorang siswa? Jadi untuk mengatur waktu itu mungkin saat ini saya masih agak kurang untuk mengatur waktu, tapi saya selalu berusaha untuk mencocokkan, misalnya kayak jadwal saya besok ada job nyanyi, terus besok juga harus ikut kegiatan di sekolah. Saya membandingkan mana yang lebih penting, tapi saya juga selalu mengedepankan sekolah saya karena itu adalah kunci utama untuk masa depan saya. Sekolah ya? Iya. Tapi boleh dapat bocoran nggak nilai kamu di sekolah gimana? Sementara saat ini sih masih ujian, jadi masih ujian ya? Belum keluar hasil, kelas 1 ya, baru ya. semester 1 ya? Ya, minggu depan baru keluar hasil. Tapi waktu SMA dulu kemarin gimana nilainya? Ya standar. Oh, alhamdulillah. Tapi memuaskan. Oh, alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, kalau kamu sukses di panggung ternyata nilai rapornya waduh. Tidak ya. Tetapi kan kita juga menyadari ya bahwa menjadi seorang duta pelajar, menjadi seorang brand ambassador itu IQ-nya juga harus tinggi dong, intelijensianya harus tinggi kan. Jadi saya rasa memang nilai akademik kamu tidak mengecewakan tentunya. Oke, Sesa, selanjutnya. Ini kan kita berbagi nih di ruang inspirasi nih buat sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin pengen juga nih sukses di dunia panggung, ya kan? Itu kan terkadang kalau kita mau naik panggung ada nervous-nervousnya, gemetar-gemetarnya, ya kan? Kamu punya ini tidak tips-tips buat sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana bahwa
sebelum kita ini ada ritual-ritual tertentu, misalnya di belakang panggung, di di backstage itu kamu ngapain? Kamu melakukan ritual tertentu atau apa? Apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan nervous sebelum naik ke panggung? Yang saya lakukan itu saya percaya sama diri saya sendiri bahwa saya bisa melakukan hal itu meskipun di atas keraguan saya, atau bisa dibilang bilang saya tuh sering insecure kalau sebelum naik panggung. Tapi apa ya, saya selalu diyakinkan juga sama orang tua saya bicara sama saya sih lebih dekat, personality saya tuh dekat dengan bapak saya. Nah, saya selalu bilang sama bapak saya, pasti saya tidak menang ini pak, saya pesimis lah. Tapi bapak saya selalu bilang, kamu percaya sama diri kamu punya potensi, tinggal kamu saja yang asah bagaimana cara kamu tampil di depan panggung dan keluarkan memang potensi yang ada dalam diri kamu. Jadi saya selalu percaya sama diri saya, walaupun saya ragu, tapi saya selalu berusaha. Itu sih, berusaha teman-teman. Percaya diri, berusaha. Jadi buat sahabat semua, untuk tampil di atas panggung, memberikan yang terbaik, percaya diri dulu ya. Yes. Harus percaya pada diri Anda bahwa kamu bisa. Kamu menjadi diri kamu sendiri. Kemudian saya sangat menghargai di bagian Sesa tadi sampaikan bahwa ingin maju ke salah satu ajang suara ya, di tahun depan itu. Tapi dia sampai mulai sekarang dia sudah latihan. Dia sudah menyadari bahwa dia punya talent di dunia tarik suara, tetapi dia latihan loh. Dia latihan. Jadi untuk untuk menjadi seorang yang prestasi itu harus dibarengi usaha. Itu yang paling penting. Kita menyadari diri kita mengenali diri kita bahwa kita punya kelebihan. Di bidang ini saya punya kelebihan, tapi bukan hanya menyadari itu, tetapi apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Nah, saya punya suaranya bagus, itu diasah dengan cara berlatih, mulai sekarang berlatih. Nah, itu lagi tadi sahabat disampaikan bahwa untuk nervous, kenali diri Anda, percaya diri, dan tampilkan yang terbaik. Kemudian Sesa, ini kan tadi saya mengatakan bahwa sebelum tampil saya terkadang curhat sama orang tua apa dulu segala macam. Bisa berbagi tidak di sini ya? Ada tidak momen-momen lucu atau momen-momen memalukan barangkali atau yang membosankan panggung atau sementara di atas panggung atau selesai dari panggung yang bikin kamu bete barangkali? Kita sharing-sharing di sini. Kalau soal itu sesudah manggung sih biasanya. Sesudah manggung. Ada BT-nya. Ya biasa tuh nggak sesuai ekspektasi, penontonnya kayak bisa nggak sih waktunya diputar karena nggak sesuai ekspektasi penampilannya. Terus di bawah juga langsung disambut dengan mama saya yang mungkin bad mood. Kalau penampilan saya tidak bagus teman-teman, tapi kalau bagus ya dia senang. Kalau bagus, kalau jelek, aduh kenapa tadi nggak ke kiri dulu, maunya kamu ke kanan dulu, kayak gitu ya. Iya. Jadi mungkin saya pada saat itu dia bilang nanti selesai pada di luar ekspektasi. Mungkin tadinya dia berencana nih 10 langkah ke kiri, padahal cuma baru 7 langkah sudah ke kiri kan. Pas turun dari panggung dia nyesel, aduh kenapa. Tapi untuk kalau sudah seperti kejadian itu gimana? Nggak sampai nangis kan di bawah panggung? Tidak. Ya pasrahkan lah. Tapi ini kan bukan baru 2 momen-momen ajang-ajang fashion show yang saya ikuti ya. Mungkin ada beberapa ya. Pernah tidak kecewa dari hasil yang diberikan atau hasil yang Sesa terima? Pernah, tapi bukan di dunia fashion sih, lebih tepatnya di dunia tarik suara. Baru-baru ini ada ajang yang mengadakan lomba, kita tidak usah sebut ya. Pokoknya baru-baru ini ya. Nah, saya itu ikut lombanya. Dari hasil pertama yang di semifinal saya lolos dengan voting dan juga kemudian masuk ke final. Kan itu tekniknya sistem voting. Nah, di final mereka bilang itu terakhir mengirimkan voting. Nah, setelah itu akhirnya voting saya itu berada di urutan kedua. Dan setelah penyampaian hasil, kok saya menjadi yang juara 3, dan yang juara 2 itu malahan vote-nya lebih rendah dari saya.
Sedangkan untuk menjadi juara 2 itu perolehan nilainya itu mulai dari teknik suaranya dan juga votingnya. Jadi itulah yang membuat saya sangat kecewa. Vote-nya itu di pampang ya, terpampang nyata Iya, hasil terpampang voting. nyata. Dan itu Sesa kedua. Iya, harusnya saya kedua, tapi jurinya sendiri bilang kamu sebenarnya kedua. Ya, itu yang bikin saya sangat kecewa karena bicaranya itu langsung dari juri. Sebenarnya kamu kedua. Terus yang ngomongkan siapa dong? Bukan jurinya memang yang ngomongkan? Dari pusat, katanya dari pusat. Oh. Soalnya kalau sudah juri mengatakan bahwa kamu sudah, oh loh, kan yang menentukan juri. Oke, baik. Itu sepenggal cerita ya, tetapi bukan apa ya, kita bukan bercerita tentang itu, tapi sepenggal cerita bahwa tidak selamanya kita menerima sesuatu hasil itu sesuai ekspektasi kita ya. Ada kalanya memang tidak sesuai keinginan kita, ada kalanya memang kita kecewa, tetapi itu tidak menjadikan Sesa sebagai hambatan untuk maju. Di dunia tarik suara pernah kecewa, tetapi dia sudah planning bahwa tahun depan saya harus ikut di ajang yang lebih bergengsi lagi, ya. Luar biasa sekali. Sesa, ini kan Sesa dunia tarik suara, kemudian fashion show. Kalau kita berbicara di Sulawesi Barat, yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan? Semisal kamu sudah merasakan nih, ada beberapa pengalaman kamu. Kemudian apa yang kamu harapkan sendiri dari pemerintah barangkali atau dari orang di luar sana tentang dunia fashion atau dunia tarik suara bagi Gen Z yang berprestasi di Sulawesi Barat? Saya sih harapkan semoga siswa-siswa yang berprestasi di Sulawesi Barat itu makin mengeluarkan potensi-potensi mereka, dan yang saya harapkan dari pemerintah yaitu memberikan ruang ataupun akses kepada siswa-siswa yang ingin menunjukkan potensinya, atau pemerintah mengadakan seperti lomba-lomba. Seperti itu sih. Kalau di Gen Z juga harusnya lebih mengeluarkan potensinya, jangan minder. Karena saya tuh banyak sekali teman saya yang memiliki potensi tapi dia selalu bilang saya tidak bisa. Mereka takut sekali gagal, padahal menurut saya tuh kegagalan adalah salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan. Dengar ya. Iya, buat teman-teman di luar sana, teman-teman Sesa yang punya prestasi, kalau ada punya prestasi ditampilkan dong. Ya, masa mau kalah dengan flexingan emak-emak itu yang ada di luar sana ya. Jadi sih harus memperlihatkan, memamerkan sesuatu yang prestasi kita itu sangat luar biasa sekali. Kalau saya mah, kalau kita mau pamer sesuatu, pamerlah dengan prestasi kamu. Itu. Sesa tadi, kita kembali ke Sesa ya sahabat. Sesa tadi sudah bercerita bahwa sampai saat ini prestasi yang Sesa dapatkan itu adalah besar banget, itu merupakan dukungan dari orang tua, kedua orang tua, mama papa. Bagaimana dengan dukungan teman-teman dan ibu guru di sekolah, bapak ibu guru? Ya, kebetulan saya punya kelas itu ya kompak. Jadi setiap saya lomba, mereka datang, setiap saya tampil, mereka datang, dan alhamdulillahnya guru juga sangat mensupport atas segala prestasi-prestasi saya, dan wali kelas saya ya, Ibu Zulfi yang sangat mendukung saya. Jadi saya kemarin tuh sempat lomba, beliau juga menyempatkan untuk hadir, teman-teman saya juga kompak, jadi saya sangat bersyukur. 10A. Nanti lihat Kelas 10A dan Ibu Guru Zulfi apa kabar? Ibu Zulfi ya. Ibu Guru Zulfi bangga ya kalau punya murid yang berprestasi kan tentunya. Karena itu merupakan aset. Aset. Saya itu terus terang sebagai seorang emak-emak juga, sebagai seorang orang tua, kalau kita melihat anak muda zaman sekarang yang bergaulnya dan memberikan efek positif itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau saat ini sebenarnya anak-anakku sayang bergaul dengan menggunakan otak gitu loh. Bergaul yang memberikan efek positif ke Anda. Kalau memberikan efek negatif nggak usah. Sekarang lebih detail lagi ke pribadi kamu. Sudah punya someone spesial banget kah? No, di depan sini. Kalau tidak diakui, waduh. Kalau ada dan tidak diakui, waduh. Kalau semua. Tapi kalau ada dan diakui, waduh, nanti mama papa lihat nih. Someone spesial sekarang itu lagi search parent banget, jadi dilarang untuk
melakukan hal itu, mencari someone spesial, tidak ada sih. Sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang. Tapi kalau teman-teman yang kayak mencoba dekat ada. Kayak cuma dekat ya ada. Yang dekat. Iya. Gitu. Saya sih setuju untuk orang tua, bukan ini ya. Mungkin di ruang inspirasi ini tidak apa-apa. Ini saya sebenarnya seorang host ya, sebagai podcaster. Tetapi tidak apa-apa saya memberikan sebuah pernyataan bahwa saya termasuk orang tua yang tidak mendukung, yang tidak mendukung hubungan percintaan dalam tanda kutip kalau anak-anak masih sekolah. Seperti Sesa saat ini usia 16 tahun. Ya, 16 tahun. 16 tahun. Perjalanannya masih sangat panjang. Jadi dengan prestasi yang saat ini ada, dengan talent yang dia punya, dengan kemampuannya, itu sangat luar biasa sekali. Jadi anak-anak di luar sana yang masih 16 tahun, 17 tahun masih sekolah, gak usah lah. Berkenalan boleh ya, tetapi jangan terlalu jauh dalam ajang percintaan itu. Karena ingat, masa depan Anda sebenarnya ada di tangan Anda. Bukan di tangan siapa-siapa, di tangan Anda. Seperti apapun orang tua kita melarang, memberikan warning, memberikan pengamanan, kemudian memantau kiri dan kanan, jika Andanya sendiri yang ingin melakukan itu, melakukan hubungan-hubungan yang tidak bagus, akhirnya kan pendidikannya jadi terbengkalai. Seperti itu ya, Sesa? Iya, seperti itu. Setuju ya? Setuju sekali. Dalam hal ini kita setuju. Oke, Sesa. Itu tadi kita berbicara tentang hubungan itu, dan Sesa salah satu pelajar yang tidak menyetujui, tidak sepakat dengan adanya anak-anak yang mempunyai hubungan-hubungan percintaan ya. Dekat-dekat boleh lah. Kemudian Sesa, ini mungkin saya juga ingin mendapatkan tanggapan kamu sebagai seorang pelajar. Ini kan sangat marak kita lihat di media sosial nih, antara seorang guru dan murid. Ketika guru melakukan hukuman kepada muridnya, orang tua muridnya protes karena sudah melakukan kekerasan katanya. Padahal bagi guru tersebut itu bukan kekerasan. Menurut kamu sendiri, mungkin ini pertanyaannya agak berat, tapi tidak apa-apa lah, kita minta sedikit pendapat kamu sebagai seorang pelajar. Dalam bingkai kekerasan, kekerasan, seperti apa kekerasan, bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru yang menurut kamu yang boleh dilakukan dalam mendidik dan yang tidak boleh dilakukan? Oke. Baik, untuk seorang ibu dan bapak guru, menurut saya itu ibu dan bapak guru memang pantasnya mengajarkan kita dengan baik, apa yang baik dan juga apa yang benar. Dan saya merasa guru itu adalah salah satu orang tua yang ada di sekolah kita. Makanya saya merasa pantas untuk guru marah kepada kita karena mungkin kita melakukan kesalahan ataupun juga hal yang mungkin guru tidak suka. Dan yang pantas untuk dilakukan guru kepada siswa itu mungkin menurut saya kekerasan yang tidak parah lah, kayak seperti menggunakan kekerasan fisik, karena kita juga masih punya orang tua, pasti orang tua kita tahu itu pasti marah. Tapi kalau memang dari siswanya yang melakukan masalah yang fatal dan gurunya, jadi kemarin itu ada yang sampai melakukan kekerasan fisik, ya menurut saya itu mungkin 50-50 lah pantasnya. Seperti itu sih, antara boleh dengan tidak. Mungkin sebenarnya memang saya juga sebenarnya ingin bertanya ini ya, kamu mewakili pelajar lah, karena kan memang saat ini di media sosial itu sangat santer sekali kita lihat sebenarnya bingkai kekerasan yang diinginkan, bukan yang diinginkan, yang siswa bisa terima itu seperti apa. Karena saya menjadi seorang guru memang tugasnya berat sekali loh itu. ya, banget. Murid pun kan tidak semua sama. Kadang ada murid yang ditegur, nak nggak boleh, oke tahu. Atau ada murid, kamu nggak boleh gitu, oke dia kena gitu. Terus ada lagi murid yang memang harus dipentul dulu baru mendengarkan. Tetapi mungkin kekerasan yang dimaksud di sini, mungkin yang anak-anak semua tidak menerima, mungkin yang sampai mungkin ya. Karena kan ya entahlah. Tapi ya seperti itulah sahabat, bagi seorang Sesa, bagi seorang pelajar, salah satu pelajar yang ada di Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan bahwa betapa dekatnya seorang guru, seorang pendidik. Bagi Sesa, seorang guru adalah orang tua juga bagi dia.
betapa dekatnya secara fisik, secara mental, kedekatan seorang murid dengan siswanya. Namun agak sulit diterima jika memang ada kekerasan yang bentuk fisik dan itu mungkin sangat menyakiti siswa itu. Ya 50-50 lah, tadi dia bilang mengatakan bahwa mungkin kekerasan yang dimaksud adalah kalau sekedar sentil-sentil telinga boleh ya. Ya boleh. Sejauh sentil telinga boleh ya. Boleh. Kalau sudah pakai alat bantu blek. Oh ya seperti itu. Dan kepada Bapak Ibu guru yang ada di luar sana, semoga tetap kuat ya juga ya saya. Karena memang menghadapi murid ya itulah dengan segala macam bebalnya murid-murid kita. Ada murid yang baik, sayang, penyayang, kalem, diam. Ada juga yang suka main. Kalau dapat murid kayak Sesa semua, alhamdulillah berprestasi, kalem juga, cerdas juga ya alhamdulillah. Itu tadi pemirsa ya, di ruang inspirasi ini kita berbagi cerita bagaimana seorang Sesa sampai ke titik ini, bagaimana dukungan keluarganya, dukungan ibu guru, dukungan teman-teman, semua sangat berpengaruh pada jenjang prestasinya saat ini. Jadi dia dari bawah ternyata akhirnya nanti insya Allah rencana mau go internasional insya Allah. Insya Allah. Oke. Baik Sesa, satu pertanyaan lagi sebelum kita closing statement. Sampai saat ini halangan atau rintangan atau kendala atau hal yang paling sulit yang kamu hadapi di saat kamu ingin mengekspresikan diri kamu ini kan, apakah kamu merasa kayaknya ajangnya ini saya harus lagi cari dia, atau seperti apa yang kamu rasakan yang ingin kamu lakukan untuk mengekspresikan diri kamu, mengeksplor kamu punya kemampuan, tetapi kendalanya apa yang kamu rasakan? Kalau yang saya rasakan itu mungkin dalam diri saya terlalu meragukan diri saya. Jadi ketika saya ingin mengikuti suatu lomba, saya pasti bilang saya pasti tidak menang karena melihat dari peserta-pesertanya mungkin ada yang lebih bisa dari saya. Sempat cuit kemarin saat kontes duta pelajar itu, saya sempat kayak pesimis sekali karena melihat dari peserta-pesertanya bagus-bagus semua, punya potensi yang mungkin lebih dari saya. Saya di situ pesimis, dan saat saya pesimis ternyata Tuhan punya rencana untuk menjadikan saya pemenang, dan alhamdulillahnya diberikan kesempatan menjadi seorang duta pelajar tahun 2025 Sulawesi Barat yang menurut saya itu tidak mudah untuk saya capai. Gitu aja. Bangga ya. Tapi kalau menurut saya ini sedikit kita berbagi lagi saya bahwa ketika kita berada di suatu circle kemudian kita melihat mereka kok hebat banget, itu justru bagus. Justru kalau masuk kelas berat, wah itu keren, jadi kamu akan semakin naik seperti itu ya. Berbagi ya, kita berbagi ya nak Sesa ya. Oke Sesa, untuk closing statement kepada sahabat semua yang ada di luar, silakan. Untuk teman-teman semua, teman-teman Sesa, saya punya satu kata-kata dari Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, maka ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Seperti itu untuk teman-teman saya semua. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya, keluarga saya yang selalu mensupport saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini di titik ini. Saya sangat bangga dengan diri saya, dan saya akan terus belajar untuk kedepannya. Seperti itu. Baik Sesa, terima kasih dan sahabat semua. Demikianlah bincang-bincang santai kita dengan tamu kita hari ini, Zeza Afra Zenira, seorang pelajar, seorang siswi dari Mamuju, Sulawesi Barat yang berprestasi di bidang tarik suara dan fashion show di dunia modeling. Terima kasih sahabat semua, sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.